Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara onlineku semuanya, apa kabar? Semoga kita di hari ini diberi kesehatan dan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah saudara onlineku semuanya, pada hari ini saya akan memasak chicken citato flower. Ini chicken citato flower yaitu yang terdiri dari bumbu-bumbunya setengah kilo daging ayam yang sudah dihaluskan di blender. Kemudian ini seperempat kilo kentang yang sudah dipotong-potong. Kemudian daun sop bawang pering yang sudah dicincang. Kemudian ini adalah bawang bombay, setengah butir bawang bombay yang sudah dihaluskan, yang dicincang. Kemudian 3 butir telur, 5 siung bawang putih yang sudah dihaluskan. Kemudian ini bawang merah dan bawang putih yang sudah dihaluskan, dipakai nanti 1 sendok untuk menumis daun sop dan bawang peri. Kemudian jangan lupa merica, dan ini sambal untuk menggoreng chicken citato flower kita. Kenapa dikatakan di sini judulnya chicken citato flower? Karena kita nanti akan mengukus semua bahan-bahan yang sudah diaduk nanti ke dalam cetakan bunga ini. Kemudian setelah itu baru kita goreng. Baiklah saudara onlineku semuanya, ini adalah merupakan menu pertama. Menu utama kita yaitu chicken citato flower. Sedangkan menu pendamping keduanya yaitu makaroni yang akan kita masakkan seperti pasta. Ini juga bisa makaroni ini untuk sarapan pagi anak-anak. Misalnya kalau anak-anak bosan makan mie atau dadar telur, maka kita bisa memasakkan makaroni. Makaroni ini sangat murah sekali, satu bungkusnya 4.000. Di mana bumbu-bumbu makaroni pasta ini kita memakai 2 butir telur, kemudian daun sop bawang pre dan bawang bombay sedikit. Kemudian nanti kita memakai ini lagi. Ini kan banyak sudah saya itu kan blender, bawang putih dan bawang merah, merica, dan 1 sendok nanti tepung maizena yang dicairkan dengan sedikit air. Kemudian kita tumis dengan blue band. Sangat simpel sekali untuk sarapan anak-anak. Menu ketiga kita, saudara onlineku semuanya, saya tidak pelit ilmu di dalam video ini. Kita akan menumis ini pepaya muda bercampur wortel dengan buah melinjo. Buah melinjo dicampur pete. Ini ikan teri yang sudah saya cucikan, 5 siung bawang merah, dan 1 butir tomat yang sudah dipotong-potong. Ini cabenya nanti untuk menumis. Boleh pakai cabai atau tidak, tapi di sini saya menggunakan cabai. Mungkin tidak semuanya, nanti takut terlalu pedas. Dan jangan lupa dengan penyedap gula seperti biasa, garam, dan kaldu. Oh ya saudara onlineku semuanya, di dalam membuat chicken citato flower ini saya menggunakan nanti tepung gandum cap segitiga, kemudian tepung tapioka, dan 1 sendok tepung maizena. Baiklah, untuk step pertamanya supaya saudara onlineku tidak bingung nanti, yang pertama kita masuk yaitu kita memasukkan dulu tepung sebanyak 3 sendok tepung gandum. 3 sendok tepung gandum. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masukkan 3 sendok. Kemudian kita masukkan lagi tepung tapioka 3 sendok. 3 sendok munjung ya saudara onlineku semuanya. 1, 2, 3. Kemudian kita tambah dengan 1 sendok tepung maizena. Nah, jadi semuanya ada 7 sendok tepung, jenis tepung. Setelah semua tepung dimasuk, kita aduk menjadi satu. Nah, supaya gampang mengaduknya, jangan lupa kita masukkan telur, 2 butir telur tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini 2 butir telur yang kita masukkan. 3 butir, maaf saudara onlineku. Yang ini untuk pasta tadi, yang ini untuk chicken citato flower. 2,
3. Kemudian kita masukkan 1 sendok garam, 1 sendok kaldu, dan 2 sendok teh gula. Kemudian merica bubuk setengah sendok teh atau secukupnya. Segini ya, saudara onlineku semuanya. Kemudian kita masukkan bawang putih yang 5 siung sudah dihaluskan tadi. Diaduk semuanya sampai rata. Diaduk sampai rata. Kemudian kita masukkan citato atau kentang beserta daun sop dan bawang putih ke dalamnya. Setelah diaduk menjadi satu dan rata, nanti kita masukkan ke dalam cetakan bunganya, flowernya. Kemudian kita kukus. Ini bawang bombay setengah butir yang sudah dihalus. Kita aduk sampai rata. Sepertinya saya sedikit menambah kaldu lagi sepertinya. Saya tambah 1 sendok lagi kaldu biar menggigit rasanya. Setelah rata, kita hidupkan kompor. Kita manaskan air untuk mengukus. Nah, ini air. Kemudian jangan lupa saudara onlineku semuanya, semua cetakan ini sudah saya olesi dengan minyak sayur supaya pas mengeluarkan nanti gampang begitu. Ini sudah rata semuanya. Kita mulai untuk memasukkan ke dalam cetakan. Begini ya saudara online semuanya. Kita mulai memasuk pakai sendok saja seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan jadi ya saudara onlineku semuanya, kita masukkan ke dalam cetakan. Ini bisa dibuat juga untuk frozen. Misalnya makan secukupnya saja dulu, kemudian nanti kita simpan ke dalam kulkas. Ini bisa tahan 1 bulan, bisa tahan ini kalau di freezer. Ini banyak dapatnya nih saudara onlineku semuanya. Ini masakan frozen atau untuk bekal kita bulan puasa sahur, enak yang hangat-hangat. Nah, maka ini kita goreng, kita simpan, kita keringkan di dalam freezer. Karena airnya sudah mendidih saudara onlineku semuanya, kita masukkan chicken citato flowernya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sekitar mengukusnya paling lama 20 menit. Setelah masak nanti kita angkat dan kita dinginkan, baru kita goreng. Kita tutup ya saudara onlineku semuanya. Nah, sekarang kita isi yang ini sambil menunggu. Boleh juga kita langsung membuat itu. Sudah tahu step-stepnya tadi, kita akan membuat pasta dulu. Membuat pasta. Kita hidupkan kompor. Kita menggunakan Porvita untuk pasta ini.
sekitar 1 sendok makan porvita yang akan kita tumis bumbunya dengan menggunakan porvita ya saudara onlineku semuanya, sekitar 1,5 sendok lah. Setengah ya saudara onlineku semuanya. Kemudian jangan lupa kita larutkan dulu tepung maizenanya 1 sendok. Kasih air, sedikit air. Nah, kita larutkan tepung maizenanya untuk perekat saja ini supaya seperti agak mengental gitu. Oh ya saudara onlineku, kalau mau pedas kita bisa memasukkannya dengan tomat, saus tomat cabai. Kita masukkan 1 sendok bawang merah dan putih yang sudah dihaluskan. Sambil menunggu kukusan chicken citato kita masak, maka kita akan membuat pasta makaroni ini tadi. Setelah berbau wangi, kita masukkan ini bawang pre dan daun sop beserta seledri. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cuman itunya bukan sampai kuning, tetapi hanya melayukan saja. Nah, berikutnya kita masukkan 2 butir telur. Sangat simpel sekali buatnya. 2 butir telur. Jangan lupa kita aduk. Kalau mau telurnya kelihatan, diaduk sedikit saja, biar agak lebar-lebar itunya, telurnya kelihatan. Tetapi kalau mau telurnya hancur, kita aduk terus begitu. Tapi saya sedikit agak kasar-kasar membuatnya. Setelah ini kita masukkan kaldu 1 sendok teh kaldu. Kita 2 lah di sini, pakai 2 sendok teh kaldu. Kemudian kita masukkan garam 1 sendok teh. Kemudian gula 2 sendok. Kita kecilkan sedikit apinya. Kemudian kita masukkan lada secukupnya. Jangan lupa kita masukkan tepung maizena, sedikit saja. Kemudian kita aduk. Setelah mendidih, kita masukkan makaroninya. Ini makaroni, sebelum dimasuk kita pisahkan dulu. Makaroni, pasta makaroni. Boleh juga kita kasih udang atau cumi, boleh, siput-siputan juga boleh kita kasih. Cuma ya saya yang sederhana saja, telur, cukup telur saja. Kemudian kita cicip rasa apa yang kurang. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita kasih sedikit air lah, sekitar supaya jangan ada sedikit kuah-kuahnya. Kita tunggu sampai airnya sedikit mengental. Ini tepung maizenanya belum mengental. Tuh, sudah mulai mengental.
Ntar lagi boleh kita angkat. Nah, kemudian kalau mau makannya, kalau ada bawang goreng nanti taburkan bawang goreng di atasnya. Kita cek sedikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Baiklah saudara onlineku semuanya, sekarang kita masuk pada menu ketiga, yaitu oseng pepaya muda, ada wortel, ada buah melinjo, nanti ada ini tadi bumbunya bawang merah dan tomat. Boleh dikasih cabai atau tidak. Sekarang kita masukkan bumbu 1 sendok. Bawang merah dan bawang putih ya, saudara onlineku semuanya. Kita tumis sampai wangi. Dengan sedikit minyak. Kemudian kita masukkan supaya lembut buah melinjonya, kita osengkan duluan buah melinjonya. Melinjo beserta wortel. Ini wortel. Kita oseng terlebih dahulu antara buah melinjo dan wortel. Setelah layu nanti dan buah melinjonya kira-kira matang, baru kita masukkan bumbu yang lainnya. Dengan 1 sendok kaldu, 1 sendok gula, 1 sendok garam. Setelah agak layu, kita masukkan pepaya mudanya. Dan kita aduk. Untuk mempercantik, kita masukkan sedikit biji pete. Biji pete, kemudian sedikit cabai merah. Kayaknya sedikit saja nih saya menggunakan cabai ya, sedikit ya ke kameramen. Kameramen ini sudah. Ini kameramennya nggak suka pedas misalnya. Kita aduk. Ini kita tidak menggunakan lada ya, cukup cabai saja. Kita cek rasa ya, saudara onlineku semuanya. Apakah sudah pas? Bismillahirrahmanirrahim. Pas. Kita tunggu sebentar lagi matang. Kemudian sambil kita melihat, oh ya saudara onlineku semuanya, yang chicken citato flower yang pertama tadi sudah matang. Ini hasilnya, tinggal kita goreng saja nanti. Kemudian kita lihat ini, ada lagi chicken citato flower, tapi tidak pakai mangkok flower lagi, mangkok kue lumpang saya buat karena nggak cukup. Nah itu belum ke atas, dia belum naik ke atas. Ya kalau sudah matang itu perubahan tekstur dari adonan itu akan menguap ke atas, mengembang dia. Ini sebentar lagi ya, saudara onlineku semuanya. Kalau ini sudah matang, kita langsung menggoreng chicken citato flowernya. Kemudian kita langsung menggoreng chicken citato flowernya. Nah, pelan-pelan. Kita hidupkan kompor, kita masukkan minyak. Nih, kuali almarhum suami masih bujangan, masih awet sampai sekarang. Begitulah awetnya cintaku padanya. Ya enggak kameramen? Kameramen? Tambah lagi kayaknya, kurang minyaknya. Tambah minyak untuk menggoreng supaya dia tenggelam. Cukup.
Tunggu minyak panas. Ini akan kita goreng nanti chicken citato flowernya. Sebentar lagi. Minyaknya panas supaya jangan lengket. Ini citato flower ini, chicken citato flower ini boleh sudah digoreng, nanti kita cocolin. Boleh nanti dicoba sama kameramen. Mantap. Nah, dan minyak sudah panas. Sekarang kita masukkan chicken citato flowernya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya ini masakan orang rajin. Kalau orang yang malas itu dikukus sekaligus sama dia dipotong-potong atau digoreng seperti membuat buah rengas. Kata orang Palembang itu buah rengas. Atau seperti membuat godok-godokan goreng-goreng pisang itu. Tapi karena ini supaya tampilan dari menu kita, masakan kita menarik perhatian anak-anak, maka kita buatlah ala-ala. Atau boleh juga ini kita masukkan ke dalam cetakan, ada gambar kelinci, ada gambar bulan, begitu, gambar-gambar kartun-kartun ada itu jualnya itu, yang dari mangkok-mangkok plastik seperti ini tadi. Tapi kebetulan yang di rumah cuma ada yang ini. Kita tunggu kuning dulu. Setelah kuning nanti baru kita balikkan. Nah, sudah matang saudara online semuanya. Sudah matang. Lalu langsung kita ini yang kedua, saya menggunakan mangkok kue lumpang. Bagus. Mangkok kue lumpang. Kita ini tidak menggoreng semuanya, nanti saya akan simpan di kulkas. Kapan-kapan anak mau makan, silakan dia goreng sendiri. Ini secukupnya saja saya goreng hari ini. Atau kalau kegedean, boleh potong 2 juga boleh. Atau mau bervariasi lagi, potong 4, tusuk pakai lidi sate. Jadi seperti makan makanan kebanyakan yang sedang dijual orang lagi tren. Apa namanya, di pinggir jalan tuh, yang gerobak-gerobak mamang-mamang. Boleh juga tipis-tipis, kalau mau garing silakan. Mana suka cara penggorengannya ya, saudara ondenku semuanya. Ide jualan juga bagus. Kalau ide jualan mungkin ini agak dikecilkan sedikit. Atau dibagi, ini dibagi 4, kemudian ditusuk pakai gigi, dijual 1.001. Baiklah saudara online semuanya, inilah hasil menu kita hari ini. Yang pertama tadi chicken citato flower. Ini hasilnya ini tadi. Ini yang dalam cetak kue lumpang, dan di freezer masih banyak lagi saya simpan. Kemudian ini pasta makaroni. Ini oseng atau sayur daripada pepaya muda, buah melinjo, dan wortel. Ini yang kelupaan tadi, saya buat sambal pete, dan ini sambal cabai hijau. Nanti bisa cocolkan. Tapi saya di sini menggunakan, coba lihat kameramen, chicken citato flower tadi saya kasih saus sambal. Nah, kemudian ini sambal pete dan cabai merah tadi. Sedangkan ini adalah pasta makaroni tadi. Ini pasta makaroni. Nah, ini kita coba ya. Lebih dulu seperti biasa kita baca doa dulu ya, saudara online semuanya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita coba ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lezat sekali, saudara onlineku. Coba kita cicip sayur pepaya muda dan buah melinjonya.
Segar. Kemudian makaroninya, pasta makaroni. Mantap, makaroni ini untuk sarapan pagi anak-anak saja dibuat ini. Kalau untuk pakai nasi ini karbohidrat, nasi karbohidrat terlalu banyak karbohidratnya. Jadi bisa kita makan secara terpisah untuk sarapan anak-anak. Enak betul, saudara onlineku. Baiklah saudara onlineku semuanya. Chicken citato flour ini bisa juga dibuat cemilan oleh anak-anak sambil nonton TV, atau untuk sarapan pagi pun juga enak ini. Dimakan dengan nasi goreng juga boleh, atau dimakan dengan nasi minyak atau nasi kuning, sangat enak sekali. Atau kalau ini terlalu besar nanti bisa kita potong dua. Kita potong dua ini. Demikianlah menu kita pada hari ini di video channel Herti Tabrani. Mudah-mudahan menu kita ini mendapat suatu inspirasi bagi saudara-saudara onlineku di rumah untuk memasak untuk anak-anak tercinta di rumah. Dan saya sudahi dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi di video vlog YouTube Herti Tabrani Channel. Sampai jumpa.